Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Mimin di Bertani Cabai. Hari ini, tanaman cabai langgeng 58/2 berusia 27 hari setelah tanam. Kali ini, Mimin akan melakukan penyepraian yang kelima kali. Untuk penyepraian kali ini, Mimin menggunakan pupuk dengan kandungan fosfat dengan merek Mordenfol dengan dosis 1 ml untuk 1 liter air. Mordenfol mengandung piridosin magnesium pirofosfat 43% yang setara dengan fosfat P2O5 26%, magnesium MgO 3300 ppm, besi VEDT 4200 ppm. Mordenfol digunakan terutama saat tanaman membutuhkan suplai energi tinggi, yaitu fase pertumbuhan awal, fase pembentukan bunga, dan saat mengalami serangan penyakit cuaca buruk. Merangsang pembentukan buluh dan serabut akar, tunas, cabang, anakan. Kemudian, Mimin menggunakan asam amino dengan merek Premino dengan dosis 1 ml untuk 1 liter air. Premino mengandung beberapa asam amino meliputi metionin, sistin, arginin, glisin, histidin, kitin, penilalanin, tirosin, triptopan, dan valin. Selain itu, Premino juga mengandung unsur makro dan mikroorganik. Secara struktural, Premino bekerja melalui daun dalam pembentukan klorofil untuk proses fotosintesis yang menghasilkan karbohidrat untuk energi pertumbuhan dan pembuahan pada tanaman. Bermanfaat meningkatkan imunitas akibat stres, pasca serangan hama, suhu ekstrim, pemindahan bibit. Membantu meningkatkan jumlah klorofil dan proses fotosintesis, menguatkan daun muda dan membantu pembukaan stomata mulut daun. Kemudian, Mimin menggunakan insektisida akarisida berbahan aktif abamectin dengan merek Dimalesh dengan dosis 0,4 ml untuk 1 liter air. Dimalesh 18 EJ merupakan insektisida racun kontak dan lambung berwarna kuning, berbentuk larutan dalam air untuk mengendalikan hama kutu seperti kutu traps, kutu daun, dan tungau. Selain itu juga mampu menangani wereng coklat dan ulat pada tanaman cabai, bawang merah, kubis, padi, kentang, tomat, kacang panjang, krisan, dan kelapa sawit. Keunggulan Dimalesh itu memiliki daya perlindungan terhadap hama dalam waktu yang lebih lama. Memiliki spektrum pengendalian yang luas, sehingga mampu mengendalikan berbagai hama pada berbagai tanaman. Bersifat translaminar sehingga mampu mengendalikan hama pada bagian-bagian yang tidak terkena semprota. Bersifat fitotonik. Kemudian, Mimin menggunakan fungisida berbahan aktif Mancozeb dengan merek Diten dengan dosis 1 gram untuk 1 liter air. Bahan aktif Mancozeb yang merupakan jenis fungisida kontak yang bekerja langsung pada penyakit jamur seperti penyakit bercak daun, penyakit busuk buah, penyakit busuk batang, cacar daun, dan penyakit busuk kaki. Mancozeb sendiri merupakan gabungan antara manep dan zinc yang mempunyai keunggulan tersendiri dalam memberantas berbagai jamur patogen pada tanaman. Kemudian Mimin menggunakan perekat penembus dan perata dengan merek Spreader dengan dosis 0,4 ml untuk 1 liter air. Spreader adalah surfaktan pestisida yang mengandung bahan aktif alkifenol itaxylate succinylchester sulfonic acid sodium. Spreader bermanfaat untuk meningkatkan daya rekat pestisida dan mencegah pencucian oleh air hujan. Meningkatkan penetrasi daya tembus pestisida hingga 20%. Menghemat penggunaan pestisida hingga 30% sampai 50%. Mengurangi daya kekebalan, resistensi organisme pengganggu tanaman terhadap pestisida. Mengurangi polusi lingkungan yang diakibatkan oleh pestisida. Spreader dapat digunakan dalam campuran insektisida, fungisida, bakterisida, dan herbisida. Kemudian larutan dikocok hingga merata, hingga siap untuk melakukan penyepraian. Kemudian spray ke seluruh bagian tanaman. Pada video kali ini kita akan membahas tentang istilah-istilah umum dalam dunia pertanian. Dilansir dari bumikita.id. Yang pertama, kutikula. Kutikula adalah lapisan berlilin yang terdapat pada permukaan batang serta daun yang mencegah penguapan cairan dari tubuh tanaman dan menghambat paparan sinar ultraviolet yang berlebihan.
Yang kedua, LD50 lethal dosage 50. LD50 lethal dosage 50 adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat dosis mematikan dari suatu zat yang dapat menyebabkan 50% kematian binatang percobaan. Nilai LD50 rendah mengindikasikan zat tersebut mempunyai daya racun tinggi. Sebaliknya, jika nilai LD50 tinggi mengindikasikan daya racun yang rendah. Yang ketiga, mekanisme kerja pestisida. Mekanisme kerja pestisida adalah cara kerja pestisida dalam menghambat, melemahkan atau membunuh organisme sasaran. Contohnya racun kontak, racun sistemik, racun lambung, racun pernafasan. Yang keempat, metabolisme. Metabolisme adalah suatu rangkaian proses biokimiawi di dalam tubuh tanaman yang menghasilkan senyawa kompleks hingga organ fisik tanaman maupun senyawa-senyawa kimia yang lebih sederhana dengan bantuan biokatalisator atau enzim. Metabolisme dibagi dua yaitu 1. Anabolisme, yaitu pembentukan senyawa yang lebih besar atau lebih kompleks dari unsur-unsur atau molekul-molekul yang lebih sederhana. Contohnya pembentukan selulose, karbohidrat, protein, lemak, dan asam lemak dari unsur-unsur C, H, O, N, S. Panjang, fotosintesis tergolong proses anabolisme. Kedua, katabolisme merupakan kebalikan dari anabolisme, yaitu perombakan atau pemecahan senyawa-senyawa organik kompleks menjadi senyawa-senyawa lebih sederhana bahkan hingga menjadi unsur hara mineral, contohnya proses respirasi.